Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, khususnya jamaah tetap Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, dan para penggemar, pendengar siaran dakwah Masjid Mujahidin di mana kalian berada yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan kajian kita surat Al-A'raf ayat 54. Satu ayat yang kita bahas pada malam hari ini karena pengertiannya cukup luas, yang temanya Allahu Khaliqul Alamin. Allah pencipta sekalian alam. Kapan periodenya, berapa lamanya? Al-Quran menerangkan tidak secara rinci, tapi Al-Quran menerangkan secara global. Mari kita baca dulu, yaitu ayat 54. Inna rabbakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh alladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakum Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin
bi amri. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu sekalian. Rabb itu secara umum berarti Tuhan, Pak. Tapi Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan-Tuhan seperti anggapan agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Rabb kamu sekalian Allah, yaitu Allah. Allah itu yang bagaimana? Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang mencipta, khalaqa as-samawat, langit-langit. Apa itu langit? Langit dalam bahasa Al-Quran dengan langit pengertian sehari-hari yang kita sebut langit. Wal arda, dan bumi. Kita tahu bumi semua, Pak. Tapi pengetahuan bumi oleh kita ini hanya lingkungan. Kita kan belum tahu Eropa, Amerika, Australia, daratan Asia, daratan Afrika, itu bumi semua. Dan lautnya jauh lebih luas daripada daratan, itu bumi, Pak. Tapi kita tahu hanya lingkungan. Lingkungan Surabaya. Itu pun tidak semuanya, Pak. Ada daerah-daerah di Surabaya yang belum kita kenal, belum pernah kita injak. Jadi kita tahu bumi itu di mana lingkungan kita berada. Fi sittati ayyam, Allah mencipta langit-langit dan bumi itu fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ayyam itu hari-hari, Pak. Tetapi hari di dalam masalah di sisi Allah lain dengan hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Satu hari di dunia ini kita puasa Ramadan 1 bulan, 30 hari atau 29 hari. Bukan hari seperti itu. Sehingga para mufassir menerjemahkan hari itu masa. 6 masa. Summa, kemudian setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu atau 6 masa itu, kemudian istawa, yaitu naiklah. Istawa itu artinya naik, Pak. Di sini dia berkuasa. Alal arsh, naik ke atas arsh untuk menguasai dan mengatur, memelihara seisi alam ini. Dari sana. Loh, kalau begitu arsh itu di mana? Di dalam ayat yang lain, malaikat Jibril kalau berangkat dari bumi ke arsh itu, kalau dihitung dengan hari-hari dunia, yaitu 100.000 tahun. Nanti ada penjelasan yang lebih lengkap, yaitu mikdaruhu khamsina alfasana, 50 tahun. Jadi kita tidak bisa bayangkan di sana gimana ya, tinggi sekali. Ukurannya kalau Jibril naik dari bumi menghadap ke arasy itu makan waktu ukuran dunia 50.000 tahun. Sedangkan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau masuk neraka 1 hari, ya ingat 1000 tahun, Pak, itu. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan sengsaranya. Sengsara sekali. Rugi sekali orang yang hidup di dunia lalu tidak beriman. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup tidak beriman sama dengan orang mati. Tidak ada manfaatnya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian naik
ke atas arasy untuk menguasai, mengatur, memelihara, itu dari sana, Pak. Yushi, dia menutup al-laila, malam, an-nahara dengan siang. Allah menutup malam dengan siang. Kalau malam itu sudah siang datang, malamnya tidak kelihatan ya. Yatlubuhu, mengikutinya, mencarinya, mengikutinya, hasisa, dengan cepat sekali. Perubahan siang dan malam itu cepat sekali. Dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Untuk di dunia ini bisa mengukur malam sekian jam, siang sekian jam. Di daerah-daerah yang ada di kutub utara, kutub selatan, mungkin panjang siangnya, mungkin panjang malamnya, karena dunia itu kan berbentuk bulat elip, Pak. Itu. Kalau di daerah Khatulistiwa sama, yaitu malam 12 jam, siang 12 jam, sehari semalam 24 jam. Lain dengan daerah kutub, yang bumi itu bentuknya elip, melonjong gini, bukan bulat-bulat betul, melonjong gitu. Sehingga makin ke utara, makin ke selatan, hari dan malam itu tidak sama. Nah ini bagaimana puasanya? Lah itu ada ijtihad, Pak. Ya. Sudahlah, kita tidak usah mikir puasanya orang di kutub ya. Mungkin kita tidak usah ke sana kok. Untuk apa mikir gitu? Apa mungkin bapak-bapak mau piknik ke kutub utara? Ya. Yatlubu hasisa, mengikutinya hasisa dengan amat cepat. Wasyamsa, dan Allah yang mencipta matahari. Wal qamara, Allah yang mencipta bulan. Wan nujuma, dan Allah yang mencipta bintang. Bintang-bintang, Pak. Jamannya najmun, nujum. Musakhkharatin, langit, bulan, bintang itu tunduk menjalankan kewajiban-kewajiban bi amrihi, dengan perintahnya. Artinya bulan, Allah menguasai matahari, ada perintah Allah kepada matahari. Allah menguasai bulan, ada perintah Allah kepada bulan. Bintang-bintang ciptaan Allah, Allah ada perintah-perintah kepada bintang-bintang. Ya apa perintahnya? Masalah gaib. Kalau tidak ada keterangan, jangan tanya, bingung kan nanti. Ala lahul khalqu, ala, tidaklah atau ingatlah di sini. Lahu, miliknya. Al khalqu, penciptaan ini semua milik Allah. Wal amru, dan perintah-perintah atau pengurusannya. Jadi Allah mencipta alam ini, yang mengatur, yang mencipta, yang memelihara, itulah Allah. Yang biasa disebut tauhid rububiyah. Tentang tauhid rububiyah itu ada orang yang mengatakan ini bid'ah dalam ilmu tauhid. Para jamaah yang terhormat, banyak istilah-istilah di dalam tauhid itu bukan termasuk bid'ah, metode penjelasan. Kalau waktu saya di madrasah, Pak, diajar aqaid 50. Zaman Nabi tidak ada keterangan aqaid 50 itu. Aqaid 50. Terdiri sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, 4 sifat wajib bagi Rasul, para Rasul, 4 sifat muhal mustahil bagi para Rasul, sifat mubah bagi Allah 1, sifat mubah bagi Allah 1. Itu zaman Nabi juga tidak ada. Tapi para ahli ilmu itu memudahkan pikiran-pikiran untuk dibeda-bedakan. Seperti Asmaul Husna itu kan ada beberapa bagian, Pak. Ini kita belum secara mendalam mengkaji Asmaul Husna, Pak.
nama-nama Allah. Alalahul khalqu wal amru. Ingatlah, miliknya penciptaan ini atau alam ini milik Allah. Langitnya, buminya, mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya, dan isi yang ada di atas dan di bawah itu milik Allah semuanya. Wal amru, dan perintah-perintah pengurusan ini juga Allah. Tabarakallah. Tabaraka itu sama dengan subhanallah. Maha suci Allah. Tabarakallah, maha suci Allah. Rabbul alamin. Rabbu, Tuhan, pemelihara, al-alamin, yaitu semua alam. Dan kita sudah menghafal makna alhamdulillahi rabbil alamin. Puji itu lillah, untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbul alamin, itu pemelihara sekalian alam. Sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, namanya tauhid sifat. Karena Allah Rahman dan Rahim itu menjadi sifatnya. Tetapi tidak berarti ada dua Allah, tiga Allah. Allah yang Rahman dan ada lagi Allah yang Rahim. Tidak. Satu Allah bersifat Rahman dan Rahim. Para jamaah yang terhormat, satu ayat ini menerangkan betapa besar secara global ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar ditunjukkan, yaitu langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, dan urusan kekuasaan, pemeliharaan dan pengaturan. Nah, Allah tidak menyebut semut, kerangkang, menyebut manusia disebut, khalaqal insan ada disebut, tapi disebut secara global dulu karena manusia itu adalah makhluk di atas permukaan bumi. Nah, para jamaah yang terhormat, mari kita baca sekali lagi. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu sekalian, Tuhan kamu sekalian. Ini pertanyaan kubur loh, Pak. Kalau tidak paham inna rabbakumullah, itu pertanyaan kubur nanti tidak dijawab. Kalau tidak terjawab, remuk nanti Pak tubuhnya. Jadi ada pertanyaan kubur, kalau ini tidak dikenal sejak sekarang, besok ditanya tidak bisa jawab. Lunga-lungo koyok bidu ketuluk. Kalau tidak tahu di dunia, ada yang menunjukkan. Kalau tidak tahu di alam kubur, siapa yang beri petunjuk? Karena itu, tahulah sejak sekarang dan yakini. Besok ketika ditanya, siapa Rabbmu? Jawabnya Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Visitati ayat ini digunakan menjawab benar. Tapi yang tidak bisa menjawab, toleh. Oh, itu apa itu? Tuhan itu apa itu? Ini bahan pertanyaan alam kubur, Pak itu. Yang kedua, pertanyaan kubur tentang Islam. Lah, tentang Islam itu banyak orang Islam sendiri, banyak yang tidak tahu tentang Islam itu. Agama apa Islam? Islam itu mengandung apa? Ya Islam itu Islam KTP namanya. Tidak cukup bicara dengan aku Islam KTP, tidak cukup. Islam yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak yang mulia. Syariahnya ini. Itu namanya tahu tentang agama. Bapak-bapak, tentang hukum waris banyak tahu? Hukum nikah banyak tahu? Semua sudah nikah, tapi hukum nikah banyak yang tidak tahu. Itu namanya Islam kurang pengertian, sehingga gampang dibelak-belokkan oleh orang-orang sekuler, orang-orang yang hidup di kebudayaan barat. Islam diserang terus lewat ekonomi, lewat kebudayaan, lewat politik, kalau perlu lewat serangan fisik seperti Libya itu. Kenapa orang-orang NATO kok menyerang Libya? Kok itu negaranya orang Libya, kok ikut-ikut menyerang? Karena apa? Islamnya supaya lumpuh, itu saja tujuannya. Dan minyaknya mau diambil itu. Manusia rakus,
Orang yang tidak beriman tidak bisa hidup sederhana, mesti rakus itu orang yang tidak beriman. Lola koruptor itu agama Islam semua. Ya Islamnya Islam KTP, sholatnya sholat sahun, sholat lupa-lupa ingat, dan sholatnya main-main. Kalau orang yang sholatnya betul-betul ya tidak mau Pak korupsi itu, karena sholat itu mencegah yang keji dan yang mungkar. Nah di sini alladzi khalaqas samawati wal arda, yaitu Rabb itu bernama Allah dan punya nama-nama yang lain yang disebut al-asmaul husna. Alladzi khalaqas samawati wal ard, karya Allah yang besar ditunjukkan mencipta langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ayam itu artinya hari Pak, tapi hari itu kan termasuk masa. Sumba, setelah mencipta bumi dan langit dan bumi, lalu Allah naik untuk menguasai, mengatur, memelihara alal arsy, di atas arsy. Lah apa arsy itu kita tidak bisa jawab Pak, kalau tidak Allah menerangkan. Jauhnya seperti itu. Malak Jibril saja kalau naik ke sana dari bumi, ukuran masa atau waktu dunia 50.000 tahun surat sajadah Pak itu. Jadi memikirkan yang jauh-jauh untuk apa? Kita mikirkan Jakarta yang banjir itu kan tidak bisa. Jangankan kita di Surabaya, yang di Jakarta itu mikir banjir di Jakarta tidak bisa Pak. Apa kurang profesor di sana? Kurang banyak ahli. Nah, jadi manusia itu bisanya dengan ilmu sedikit. Yushil laila an-nahar, Allah itu mencipta langit, mencipta bumi, lalu diatur dari atas aras, yaitu menutupi malam dengan siang. Jadi malam ditutup dengan siang. Kalau datang siang, malam tidak kelihatan. Kalau malam, siang tidak kelihatan. Itu yatlubu khasisa. Allah yaitu mengikutkannya khasisa dengan cepat sekali. Nah ini, seperti cepatnya ini gelap, lampunya di lantai dari kolam sana biar secepat itu. Tapi ini kan menguasai dalam masjid, tidak menguasai dari lingkungan di luar masjid. Betapa maha besar Allah. Alam itu yang ditutup, dibuka dengan siang dan malam dalam waktu khasisah, cepat sekali. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Allah juga mencipta matahari dan bulan. Dan bintang-bintang, matahari, bulan, bintang, musakhkharatin bi amri, yaitu Allah menjadikan tunduk, berkewajiban bi amrihi, menurut perintah-perintahnya. Jadi matahari itu berjalan menurut perintah Allah. Tak ada manusia yang lemah ini tidak nurut perintah Allah. Itu menurut karepe dhewe. Nah, nek karepe dhewe manusia kan sangat terbatas, Pak. Apalagi dikuasai hawa nafsu. Alalahul khalqu, ingatlah, penciptaan ini adalah milik Allah semuanya. Wal amru, dan perintah atau pengurusan ini hanya Allah. Yang mengurus alam itu Allah, Pak. Tabaraka, maha suci Allah. Tabarakallah, maha suci Allah. Siapa itu? Rabbul alamin, yang memelihara sekalian alam. Ini penyatuan penciptaan, kemudian pemeliharaan, pengurusan, itu satu Allah. Agama lain dibeda-bedakan, Pak. Ada Tuhan yang khusus mencipta saja, ada Tuhan yang khusus mengurus saja, malah ada Tuhan yang merusak, Pak. Ya, ini bukan kewajiban kita yang ngurus, karena bukan agama kita. Agama kita agama Islam.
yang mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama serta sifat. Ini kewajiban kita. Mari kita lihat terjemah bebasnya. Ini perlunya nanti kalau lupa dilihat lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 54. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa di atas arasy. Dia menutup malam dengan siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya matahari, bulan, bintang, masing-masing tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, miliknya, baginya, wewenang penciptaan dan pengurusan. Maka berkah Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Para jamaah yang terhormat, satu ayat ini untuk mengenal Allah. Karena apa? Nanti di alam kubur ditanya oleh Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Allah yang mana itu? Ada yang mau menyebut Allah, ada yang mau menyebut Allah Bapak. Yang mana itu? Tidak bisa jawab. Pertanyaan kubur kalau ditanya tidak bisa, Pak. Malaikat mengangkat pemukulnya, dipukulkan kepada tubuhnya, remuk jadi satu itu, Pak. Mau nasib begitu? Kita kan ingin nanti mendapatkan padang dunia nih, padang kuburan nih, kan gitu. Bahasa Jawa saja sudah banyak itu. Wong iku kudu niat padang kuburan nih. Lah iso padang kuburan ini mengenal Allah, Pak. Lah mengenal Allah itu diantaranya surat Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, Pak. Surat Al-A'raf ayat 54. Ini jawabannya. Kalau tidak pernah ngaji, ya besok tidak bisa jawab. Apa yang dikatakan jawab? Oh, tidak pernah tahu, tidak pernah belajar, tidak pernah mengenal. Awwal wajibin 'alan nasi ma'rifatullah. Mula pertama kewajiban bagi manusia mengenal Allah. Kalau tidak ngaji, tidak kenal Allah, Pak. Karena itu mengaji, belajar itu wajib menurut agama Islam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib, Pak, itu. Jadi kalau tidak mencari ilmu, meninggalkan kewajiban. Nah, kapan mencari ilmu itu? Sejak kita lepas dari gendongan ibu sampai menjelang sakaratul maut. Diwajibkan mencari ilmu terus. Karena ilmu aku itu banyak. Ada orang yang punya almari kitabnya penuh, tapi Al-Quran satu aja tidak ada, Pak. Yang ada hukum internasional, hukum pidana, hukum, ilmu ini, ilmu. Tidak ada satupun tentang Allah. Sampai dia belajar S3, profesor, tapi Al-Qurannya nggak ada. Nah itu besok kalau ditanya siapa Tuhanmu, tidak bisa jawab, Pak, walaupun profesor. Di sini, malah di dunia ini kalau dikatakan Allah, dia komentar. Dipikir menurut akalnya yang pendek itu. Saya katakan akal pendek, manusia itu walaupun profesor lah, bagi Allah ilmumu itu sedikit. Fama utitum minal ilmi illa qalila. Hanyalah aku beri ilmu kamu sekarang hanya sedikit. Oleh karena itu jangan menentang Allah. Ketahui Allah yang sebenarnya. Para jamaah yang terhormat, ayat ini diulang dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat 59. Allah berfirman, "Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma." Jadi antara yang atas dengan yang bawah ada makhluk-makhluk, Pak. Wa ma bainahuma. Baik yang apa yang di atas bumi, di atas alam atas, dan di antara keduanya itu Allah yang menciptanya. Fi sittati ayyam, pada 6 masa. Kemudian naik di atas arasy untuk menguasai dan mengaturnya. Ini satu ayat sebagai penjelasan, ada tambahan wa ma bainahuma. Tidak hanya bumi dan langit, tapi apa yang ada di antara keduanya, ini juga ciptaan Allah semuanya.
Loh, apa Pak yang ada di antara bumi dan langit? Ya, kalau belajar ilmu fisika tahu itu, Pak. Yaitu sumber-sumber listrik itu kan ada di sana itu. Kemudian dikumpulkan dengan ilmu pengetahuan fisika, kan ada begitu. Nah, para jamaah yang terhormat, yaitu sittati ayyam di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat nomor 22. Ayatnya ayat 47. Fi sittati ayyam itu kalau diukur dengan masa dunia berapa itu? Di sana Allah berfirman, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya yauman, hari satu, inda rabbika, di sisi Rabb kamu, di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, yang kamu dapat hitung. Jadi gampangnya, Allah mencipta satu hari. Satu hari itu kalau dihitung ukuran dunia 1000 tahun, Pak. Jadi kalau 6 masa, ya 6 kali 1000. Apa ada orang di dunia umur 1000 tahun? Nabi Adam sampai sekarang umur 1000 tahun itu udah ada, Pak. Nabi Nuh cuma 950 tahun. Ini tidak ada nabi yang sepanjang umurnya seperti Nabi Nuh. Nah, inilah maha luasnya masa yang diciptakan oleh Allah. Di dalam surat Al-Ma'arij, bandingan jarak jauhnya antara ciptaan Allah dengan arsy itu kalau dijalani oleh makhluk manusia di dunia ini makan waktu ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin. Jadi malaikat ruh, malaikat Jibril itu kalau naik menghadap Allah 1 hari. Tapi 1 hari itu jarak antara ciptaan Allah dengan arsy miqdaruhu khamsina alfasana. Ukurannya 50.000 tahun. Siapa yang bisa mengenal masa 50.000 tahun? Kita ini sekarang yaitu rata-rata, kata Nabi, umru ummati bainas sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata kalau dipanjangkan oleh Allah antara 60 70. Yang 70 itu angel, Pak. Ini kemarin ada jamaah haji yang umurnya 115 tahun. 115 umurnya. Dan katanya sehat juga. Tapi itu langka, Pak. Yang banyak ya sekitar antara 60 70. Nah, para jamaah yang terhormat, Allah mencipta makhluk ini sekian waktu lamanya. Siapa yang dapat membandingi mencipta alam ini dengan sekian lamanya waktu yang ditetapkan? Nah, ini mengenal Allah, Pak. Sehingga tahu kekuasaan Allah, tahu keagungan Allah, dan maha suci daripada sifat kekurangan. Sebab ada orang yang menganggap Tuhan itu kadang-kadang ngantuk, Pak. Dan Tuhan kadang-kadang tidur. Oleh karena itu, mumpung Tuhan tidur, ayo maksiat, ayo korupsi, Tuhan tidur. Nah, pendapat begitu itu betul-betul sangat keliru, jauh sekali. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ayat kursi, Pak, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu kita sudah wirid dan hafal, tapi maknanya karepe opo? Kalau tidak ngaji tidak tahu, Pak. Untung sudah bisa baca dan hafal. Tinggal 1 langkah. Tahu maknanya, tahu tujuannya. Ayat kursi itu. Ayat kursi itu disuruh mewiridkan setiap habis sholat atau ketika akan tidur. Tapi hendaklah tahu makna dan maksudnya ayat kursi itu. Yang tahlilan tiap malam baca ayat kursi belum tahu maksudnya, Pak. Nah,
Bisa membaca, bisa menghafal, untung sudah. Tapi maksudnya kalau tidak tahu tidak dapat hidayah nanti. Pahala sih dapat saja. Tetapi untuk hidayah tidak bisa tidak kecuali harus thalabul ilmi. Para jamaah yang terhormat, di dalam ayat yang lain Allah menerangkan tentang penciptaan itu yang menguasai cuma Allah. Yang bisa mencipta alam sekian besarnya itu hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada Allah yang lain. Ini mengenal Allah secara ringkas. Allah, umpamanya di saat siapa Tuhanmu? Allah. Allah yang mana? Rabbul Alamin. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau tahu, kalau tidak tahu ya tidak bisa jawab. Ingat Pak, orang itu ketika baru dimakamkan di kuburan, beberapa saat datang dua malaikat untuk bertanya tentang kehidupan di dunia. Yang ditanyakan pertama tiga Pak: Tuhan, agama, dan Nabi Muhammad SAW. Ini ketiga-tiganya harus terjawab. Kalau tidak terjawab akan menghadapi sanksi berat di alam barzakh, apalagi nanti di akhirat. Baru di alam barzakh sudah mendapatkan sanksi namanya siksa kubur. Karena itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari siksa kubur. Nah, para jamaah yang terhormat, bagaimana siksa kubur? Ya nanti kalau kita ini kafir lalu mati baru tahu siksa kubur. Bagaimana nikmat kubur? Yaitu orang yang beriman, beramal soleh dan mati baru tahu bagaimana wujudnya nikmat kubur. Para jamaah yang terhormat, kita baca kesimpulannya Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ayat yang lain yang mendukung daripada keterangan ini, Allah Subhanahu wa taala, satu ayat tersebut kesimpulannya, Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan pengatur, mencipta dan yang mengatur semuanya yang ada di keduanya, baik di bumi atau di langit, itu yang mengatur Allah. Kalau presiden cuma 5 tahun Pak, pilihan lagi, kalau terpilih 10 tahun. Kalau lama-lama berdiri nanti yang lain iri Pak. Pak Harto berkuasa berapa tahun Pak? 5 kali 5 tahun. Akhirnya ya turunnya kan begitu, itu kita tahu ya. Ya Pak, kuasa sebentar saja berhenti. Orang menghormati Pak, memberi kesempatan yang lain. Anak-anak muda itu kan masih bisa. Kalau dikuasai sendiri seperti raja-raja, wah ini banyak orang yang iri hati nanti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguasai ini sejak mencipta isi alam dan alamnya ini sampai nanti terus menerus tanpa akhir. Ini. Jadi Allah menguasai langit dan bumi dan sekaligus mengaturnya dan memeliharanya. Dialah yang patut disembah. Jadi ini tauhid uluhiyahnya Pak. Setelah Allah kita tauhidkan, Allah itu yang mencipta, sekaligus yang memelihara, sekaligus yang mengatur, itu yang ditaati. Tadi kan bumi langit itu tunduk kepada Allah dengan cepat sekali, dengan kekuatan yang luar biasa. Lah manusia kalau sudah meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan yang lain, itu taatilah. Mentaati ini dalam bentuk ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Berarti Allah cuma satu yang disembah itu. Atau Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan supaya semua manusia itu menyembah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini misi risalah para rasul dari awal sampai akhir, itu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan selain
Allah yang disimpulkan dalam kalimat tasbih la ilaha illallah. Tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Para jamaah yang terhormat, waktu yang kita gunakan memang pendek-pendek, Pak. Jadi kalau mengaji habis maghrib itu tidak bisa panjang, Pak. Masih panjang waktu sekolah 1 jam sekolah. Waktu jam sekolah itu 45 menit kali 8, Pak. Itu anak-anak belajar. Kalau kita 45 menit tidak sampai tadi. Oleh karena itu, tahu masalah ini, besok akad depan tahu yang lain. Kalau itu mengikuti terus, berarti kita ini termasuk pecinta ilmu dan ingin tahu. Kalau ingin tahu, nah ngaji sekali tidak mungkin, Pak. Harus mengaji berulang kali sejak lepas dari gendongan ibu sampai nanti menjelang sakaratul maut baru berhenti menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan memberi petunjuk pada ayat 54 surat Al-A'raf ini kita bisa mengenal Tuhan secara sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.